Udah. Udah ya. Shalom saudara. Udah, mana duitnya tadi? Shalom Tante Ona, Naomi. Shalom Ci. Shalom, yang meeting siapa nih? Ya, kita bersyukur ya hari ini kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadahnya pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan shalom lagi untuk semuanya. Kita Shalom. diri kita untuk sama-sama mengikuti ibadah bersama. Mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu Bapa, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu, berkatilah Tuhan untuk internet, media yang kami pakai, biar semuanya boleh lancar Tuhan, dan kami boleh sama-sama mengikuti ibadah hari ini Tuhan dengan baik Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita menyanyikan satu lagu penolong hidupku. Ya, lagu ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Dalam kesesatan Yang kuharap hanya Kau saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat saya jalan terus, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tertulang, masih ada Tuhan bagiku. Penolong Tuhan yang dirimu, menghidupku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, benar Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, Kau yang menolong setiap kami. Saat diterpa badai Tuhan, Engkau yang selalu membangkitkan kami Bapa. Haleluya. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku.
hidupku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, menolongku hanya dirimu, menghidupku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau yang membantu, Engkau yang memberi kekuatan. Dan setiap Bapa yang baik, Bapa yang kasih. Selain Kau tiada yang lain, Tuhan. Kami hanya mengharapkan Engkau, Bapa. Haleluya, haleluya. Menaikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh.
Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, selain Kau tiada yang lain yang kami harapkan Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Bapa, berkatilah Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik hanya padamu saja Bapa. Dalam namamu yang percaya dan mengimani, katakan amin. Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang bisa berdiri, kita bangkit berdiri, kita gerakan semua badan kita ya, tubuh kita buat Tuhan. Haleluya. Terima cita-cita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat merasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Iman suka kita suka, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan pesannya, lakukan badai yang bergelora. Semangatku, akan hilang kekuatan
bergelora, firman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah datang penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah datang penuhiku. Sukacita sudah datang penuhiku. Sukacita sudah datang penuhiku. Haleluya. Siapa yang mau sukacita dari Tuhan? Semuanya pasti mau ya, karena Tuhan Yesus baik buat kita. Ada kesudahan, setiamu Tuhan, lalu barulah aku bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, aku tak berakhir hidupku. Baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau nyanyikan satu ini. Ada kesudahan, setiamu Tuhan, lalu barulah aku bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, aku tak berakhir hidupku. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dan selama-lamanya. dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya, selama-lamanya. Sama-sama. Yesus baik. Haleluya. Yang mau duduk silakan duduk kembali ya saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk setiap kita. Amin. Amin. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan untuk setiap kita. Kita mau sama-sama satukan hati kembali di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau masuk ke dalam firman-Mu Bapa, berbicara setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan, boleh mengikutinya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus.
Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, segala jeripaya pelayanan yang tahu Tuhan. Engkau yang berkati segala apapun yang dilakukannya Bapa. Jadikan beliau berkat Tuhan dimanapun beliau berada Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membantu setiap kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan membukakan jalan untuk setiap kami Tuhan dapat mengatasi masalah-masalah kami. Haleluya, haleluya Bapa. Kami percaya Engkau yang membukakan pintu-pintu kitab langit untuk setiap kami Tuhan. Kita mengatakan satu lagu ini. Segala perkaraku serahkan Allah pembelaku, segala kuat hidupku ku taruh di kaki-Mu. Ambil bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam aku. Kita mau nyanyikan lagu ini. Haleluya Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan, Allah pembelaku, segala kuat hidupku ku taruh di kaki-Mu. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam aku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam aku. Katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam aku. Kalau kita katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam aku. Tiada yang dapat meredam aku. Sekali lagi kita katakan, tiada yang dapat meredam aku. Beri kemuliaan Tuhan kita yang luar biasa.
kita satukan dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami. Kami selalu mengucap syukur Tuhan buat segala kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Khususnya pada siang hari ini, kami selalu mengucap syukur buat segala kebesaran-Mu Tuhan. Yang kami rasakan selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa buat kami semua. Berkat yang berkelimpahan bagi kami semua Tuhan. Karena waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan sangat terbatas Tuhan. Dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, khususnya hingga saat ini kami tidak akan pernah sia-siakan Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Karena setiap saat, setiap detik Tuhan sangat berharga bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Ibadah yang kami lakukan Tuhan, semuanya Tuhan adalah berkat yang luar biasa yang selalu Kau sediakan bagi kami semua Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kapan tiba waktunya kami Tuhan menuju kerajaan-Mu yang kekal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, selama kami hidup, kami mau terus menjadi pelayan-Mu yang selalu setia Tuhan. Kami mau terus maju di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya pada siang hari ini Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam hidup kami Tuhan. Khususnya pada siang hari ini Tuhan, kami buka hati kami mau menerima berkat firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Yang kami percaya firman-Mu selalu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, untuk menghadapi apapun yang kami hadapi, segala tantangan di dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu juga selalu menerangi setiap langkah kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, kami semua selalu menjadi terang-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya Kau selalu pakai hamba-Mu Tuhan, sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan, untuk selalu menerima berkat firman-Mu, khususnya pada siang hari ini. Haleluya. Bagi kita yang siap menerima berkat firman, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur siang hari ini Tuhan Yesus baik. Sesuai tema gereja kita, semuanya siapa yang selalu sudah dipulihkan. Setiap keluarga oleh Tuhan Yesus, semuanya selalu dipulihkan ya. Hari demi hari, berkat Tuhan selalu tercurah bagi kita semua yang selalu berseru kepada Tuhan, yang selalu mempunyai iman yang kuat bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kita semua. Haleluya. Ya, ini udah ada gereja Betani Immanuel ya, rombongannya udah banyak nih, Pak Johan, kayak gereja. Ya, kita bersyukur pada siang hari ini Tuhan Yesus selalu luar biasa buat kita semua. Amin. Dan kita percaya tema gereja pusat kita terus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Pemulihan terus terjadi di dalam keluarga lepas keluarga. Terus Tuhan satukan di dalam Tuhan. Ya, kita langsung aja tema firman pada siang hari ini juga adalah mengenai hal pengabulan doa. Kita buka di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Sudah? Di sini tidak tercantum temanya. Ya, di sini perikopnya adalah hal pengabulan doa. Mari kita baca bersama-sama ya, biar semuanya selalu diberkati oleh Tuhan. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk,
baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tangannya. Iya, selalu semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan yang luar biasa yang kita sudah baca. Di sini kita tidak menerima berkat dengan cuma-cuma ya. Jadi tidak seperti orang pesulap langsung mengeluarkan cring semuanya ada yang kita, atau seperti yang kita sudah biasa nonton ya, jin yang kita oleskan usap kendi, keluar semua keinginan kita. Di sini kita harus mencari, berjalan. Mencari itu kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan tidak memberikan seperti ya seorang pesulap atau seorang jin yang semudah itu. Semuanya harus kita lakukan, bergerak untuk mendapatkan semuanya. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan ya, tidak janjian saya biarpun dengan WL-nya anak sendiri, tapi kita tidak janjian untuk lagunya. Dan di sini, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tidak ada yang merendahkannya. Pujian yang luar biasa, yang lewat pujian ada kuasa yang Tuhan curahkan buat kita semua. Karena saya percaya, setiap hari kalau kita menyanyikan satu lagu, sebentar kita nyanyikan pada saat ya mungkin pada kayak saya seorang ibu, pada saat saya memasak, pada saat saya beraktivitas apapun yang saya lakukan, nyanyikan satu lagu pujian. Di situ ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Di sini pun dalam hal pengabulan doa, kita doa di dalam hati ya, kita tidak ada orang yang mungkin ya kayak saya pribadi lah. Saya tidak bisa berkata-kata yang mungkin kita bisa lihat ada orang yang bisa berkata-katanya pas banget ngomongnya. Kayaknya didengarnya enak gitu. Lancar aja ngomong. Ya saya pribadi merasakan saya juga kalau berdoa kayak seperti diulang-ulang, kayak kata-katanya bingung mencari kata-kata yang mungkin saya pengen serapi-rapinya gitu. Tetapi ya itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, bukan dengan ucapan, tetapi dengan hati, dari hati pun, keinginan apapun yang maksud kita untuk berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan tahu, hati dan pikiran kita, Tuhan langsung tahu kita maunya apa. Yang penting kita mengeluarkan keinginan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Segala beban kita keluarkan kepada Tuhan. Di sini diperintahkan, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Harus ada pergerakan dari kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita diem aja, apakah kita mendapat berkat? Tidak kan? Ya kayak saya seorang istri, saya hanya usaha di rumah. Kalau saya tidak melakukan aktivitas ya untuk berjualan Tupperware, atau kayak sekarang saya sudah tidak aktif lagi berjualan Tupperware, tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, mendoakan anak, suami, dan keluarga saya. Ada aja berkat yang Tuhan berikan. Asal kita rajin mencari Tuhan, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Biarpun saya ada usaha Tupperware, saya tetap berdoa selagi saya sibuk dengan pekerjaan itu. Tapi kalau berdoa, nomor satu kita bangun tidur harus kita ada mencari Tuhan dulu. Jangan kita tinggalkan Tuhan, bereskan kerjaan dulu. Memang kalau setiap pagi, apalagi seorang ibu ya,
seorang ibu yang bekerja pagi-pagi sibuk dengan pekerjaan rumah, tetap harus dilakukan. Karena kita harus menyiapkan makanan buat anak-anak atau buat suami. Kita banyak pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai seorang istri. Kalau seorang suami membangun tidur, mandi, udah tinggal ngopi, pergi gitu. Tidak memikirkan ntar anak yang ditinggalin mau makan apa di rumah. Tapi kalau seorang istri yang bekerja, ya seperti kita sudah saksikan Bu Mila bekerja ya khususnya ya. Pagi-pagi harus masak. Untuk siapa? Untuk anak keluarganya, untuk suami, untuk anak. Ya pun suami kerja, bawa bekal. Ya kita sebagai seorang istri kerjanya double gitu loh. Jadi itulah kita harus memanfaatkan semua waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan semuanya itu. Kalau kita males-males, entar aja bangunnya. Kita seorang ibu ada planning. Jam segini suami misalkan kayak saya nih suami kita kerja berangkat jam 6. Saya harus bangun jam 4 untuk memasak makanan. Kalau saya bangun setengah 6 itu udah atau jam 5 saya udah nggak keburu. Jadi saya orangnya, apalagi saya lelet orangnya. Saya nggak bisa tuh kerja debak-debuk gitu. Jadi ya sadar diri lah gitu pada intinya. Kalau kita orangnya lelet, ya saya bangun bisa lebih pagi. Jadi bisa masak dulu, rapi dulu setengah 6. Saya udah beres, jadi saya udah lega gitu. Jadi itulah yang harus kita lakukan ya. Jadi kita harus ada perbaikan kepada diri kita sendiri dulu, baru kita menabur keluar. Ya, seperti firman yang dikatakan, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Harus ada pergerakan dulu. Dan tetaplah, maka pintu akan dibukakan. Kita melakukan segala sesuatu aktivitas, makanya saya bilang, awal bangun tidur kita harus berseru, memanggil nama Tuhan. Untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah apapun yang kita lakukan setiap, khususnya hari ini, ya, biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Biarlah setiap langkah kita semua Tuhan yang atur. Setiap saya berdoa pagi, saya mengatakan seperti itu. Biar apapun tindakan kita, Tuhan yang pimpin semuanya. Jadi, ya, di sini dikatakan juga, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan selalu mendengar kita. Tuhan selalu ada di dekat kita. Di sini dikatakan baginya pintu dibukakan. Kalau kita tidak ada pergerakan untuk mencari Tuhan, bagaimana Tuhan mau membuka pintu? Kayak kita ada tamu di luar, mengetok pintu. Pasti dong kita bukain. Nah, mungkin kita diemin. Yang ada ya orangnya pulang atau orangnya marah gitu karena dia tahu ada orang dalam tapi nggak mau keluar gitu. Itulah kita pasti dong kalau ada tamu datang ketok pintu kita bukakan. Begitu juga Tuhan. Kalau kita memanggil Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan membukakan pintu. Ya kalau kita tidak memanggil nama Tuhan, apapun yang kita lakukan, ya kita bisa rasakanlah apa yang kita hadapi setiap saat. Kalau kita tidak memanggil Tuhan, untuk Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat untuk kita semua. Di sini kita harus ada pergerakan yang semangat di dalam Tuhan. Pergerakan yang baik yang terus mencari Tuhan, mencari orang yang mencari, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, dan itu dibukakan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa ya. Kita harus punya semangat di dalam hidup ini, khususnya ya untuk yang terutama untuk keluarga kita dulu. Kalau kita tidak bisa menjaga keluarga
inti ya, keluarga inti. Kayak saya suami, anak dulu. Kalau kita tidak bisa mengatur keluarga inti, gimana ke depannya kita mau maju? Ya khususnya ya, saya pun di dalam pelayanan tidak mudah untuk, memang kalau dipikirkan secara kedagingan tidak mudah untuk mengubah sifat seseorang menjadi, ya bukan, kalau saya pribadi ya kita semua pribadi maunya yang terbaik, maunya semuanya nurut, yang karena kita mengajarkan, pasti orang mengajak ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan kita pribadi jalannya bersama dengan Tuhan, minta tuntunan, minta pimpinan kepada Tuhan sesuai firman yang dikatakan di ayat 8, setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari. Kalau kita tidak meminta berjalan bersama Tuhan untuk mengubah keluarga kita seturut dengan firman Tuhan, itu tidak mustahil untuk kita bisa berjalan bersama-sama di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita pribadi meminta kepada Tuhan dengan segenap hati kita untuk bisa membawa keluarga inti kita kepada Tuhan dengan hati yang selalu menyerahkan kepada Tuhan, itu jalannya ya, kalau kita tidak meminta ya, tidak berjalan bersama Tuhan, jalannya kita pasti tidak akan maju ke depan. Tapi kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, yang utama, tapi kita harus menjadikan diri kita dulu mempunyai semangat terus untuk berjalan bersama Tuhan. Kalau dari kita pribadi tidak bisa mengubah kehidupan kita, berserah kepada Tuhan, bagaimana kita mau menarik jiwa yang terdekat kita untuk berjalan bersama di dalam Tuhan. Jadi kita harus memberikan hidup kita dulu sepenuhnya kepada Tuhan, memanggil Tuhan setiap hari, setiap langkah kita, biar Tuhan minta pimpinan Tuhan, baru semuanya itu akan Tuhan nyatakan. Dan ya memang untuk seperti temanya, hal pengabulan doa, memang pengabulan doa itu kita tidak bisa prediksi kapan akan Tuhan turunkan. Tidak, kita berdoa ya, seperti saya tadi bilang, meminta sesuatu dengan kepada kayak tukang sulap atau jin, digosok aja kendinya, keluar langsung dapat berkatnya. Tidak seperti itu, Tuhan kita ya ada prosesnya. Begitu juga kita, cara kita mendidik anak harus ada tahap-tahapannya. Kalau kita ya pada saat dia bayi, kita mendidiknya seperti apa, menjaganya seperti apa. Sudah besar pun kita didiknya seperti apa, berubah lagi, setiap tahap itu berubah. Di saat dia bersekolah, kita beda lagi cara didiknya. Apalagi sudah SMP, SMA, pemikirannya udah luas, itu udah beda lagi cara didiknya. Tidak seperti ya pada saat bayi kita elus-elus, sudah besar, sudah bisa main, kita cubit-cubit gitu, kadang saking gemesnya anaknya. Jadi sudah besar, tidak bisa dicubit-cubit lagi kayak gemes-gemes gitu kan. Nah, tahu. Ada yang komen ditabok. Ya dikit-dikit lah. Elus-elusnya rada kenceng gitu loh. Jadi elus-elusnya tidak seperti pada bayi gitu. Jadi elus-elusnya lebih kenceng lah gitu. Saking gemesnya. Jadi ya itulah cara kita menjaga anak itu beda-beda. Jadi berubah-berubah lah gitu. Tidak tetap gitu. Jadi ya itulah. Makanya kita harus ya melihat perkembangan demi keadaan kita lah pada saat
saat itu. Jadi kita, ya saya pribadi dari anak kecil, kita bisa lihat, oh anaknya seperti ini, oh seperti ini, seperti itu. Kadang kita sudah melakukan mungkin menurut kita oh cara A, tetapi tetap tidak bisa gitu. Oh, cara B tetap tidak bisa, ada aja gitu. Ya kembali lagi lah kita tetap, biarpun kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, tetapi kok Tuhan nggak nyata-nyatakan gitu dalam hal pengabulan doanya. Dan disitulah Tuhan melihat kita pengujian seperti itu, Tuhan lihat hati kita, semangat kita untuk di dalam Tuhan. Apakah kita menjadi lemah dalam keadaan seperti itu, atau kita menjadi semangat yang di luar semangat kelihatannya, tapi di dalam hatinya menggerutu gitu. Apakah kita seperti itu? Ya, itulah yang Tuhan lihat. Di mana ketahanan kita dalam menghadapi hal pengabulan doa. Dari situ, ya, kalau kita bisa menghadapinya dengan hati yang selalu berserah kepada Tuhan, ya, kalau saya pribadi, ya saya hanya mana ya, kalau memang segala sesuatunya dia berserahlah, segala sesuatunya ada waktunya. Saya hanya lambat laun kita diubahkan pemikiran kita juga. Mungkin awalnya kita pemikirannya pada saat kita mengenal dekat dengan Tuhan, ya pasti pikiran kita, Tuhan kok begitu amat, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berdoa, ya khususnya saat ini saya sudah rajin beribadah lewat fellowship Zoom, tetapi kok begini-begini aja, doa-doa saya tidak pernah dijawab, ya khususnya buat keluarga kita, orang-orang terdekat, baik untuk suami, baik untuk anak, atau baik kayak mertua saya, untuk cucu atau untuk siapa gitu ya. Jadi kok nggak dijawab-jawab, saya pengen mereka berubah gitu. Mereka mempunyai semangat hidup yang luar biasa sesuai dengan firman-Mu, tapi kok nggak bisa berubah. Dan itulah Tuhan melihat semangat kita mencari Tuhan, bahwa ya kita dari situ, pembentukan dari situ, Tuhan bentuk segala pikiran kita, hati kita, semuanya Tuhan bentuk semuanya. Dari apa yang kita hadapi, alami di dalam kehidupan ini. Jadi dari situ kita pribadi ya, yang doanya mungkin lama dikabulkan, orang tersebut ya dengan sendirinya bisa memahami, ya oh saya dari kitanya pribadi yang harus berubah, harus belajar berserah, harus ya seperti yang buah-buah roh, kasih, harus punya kasih, harus punya sukacita sendiri dalam Tuhan. Jadi kita harus penguasaan diri yang kita hadapi di dalam hidup ini. Jadi itulah, kalau dalam hal pengabulan doa kita tidak dijawab-jawab oleh Tuhan, tidak dinyatakan oleh Tuhan, itu kembali lagi ke kita. Kita harus melihat apakah kita sudah melakukan apa yang kita minta itu, kita sudah menjadi contoh belum? Kita sudah menunjukkan belum sifat kita yang kita ingin ubahkan kepada orang itu, yang kita inginkan dari doa-doa kita. Tuhan kembalikan lagi ke kita. Jadi kita harus belajar melihat kita dulu sesuai apa yang kita doakan. Misalkan Tuhan, saya mau mengubahkan suami saya dulu yang tidak percaya dengan Tuhan. Saya mau dia lebih percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan lihat kitanya dulu, apakah kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sudah mengutamakan Tuhan di atas segala pekerjaan kita,
Apakah kita sudah setia, sudah taat? Itulah Tuhan bentuk kita dulu. Tidak mudah kita mengubahkan orang. Ada juga yang mudah gitu, tapi kalau ada juga yang sulit, ya itulah kembali lagi ke kita. Jadi ya makanya ya kita ya yang utama kita harus berubah dulu oleh pembaharuan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa yang kita perkatakan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu semua kembali lagi ke kita. Apalagi saya yang membacakan firman Tuhan, ya kembali lagi ke pribadi saya. Gitu. Jadi ya itu kita harus bisa berserah kepada Tuhan pada saat kita berdoa. Jangan kita mengharapkan yang lebih, tetapi kita tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan permohonan doa kita. Kita mau A, tetapi kita malas untuk mencari Tuhan. Kita mau B, Tuhan saya mau mempunyai sesuatu, tetapi kita tidak mau bergerak untuk bekerja, itu mustahil. Jadi ya itulah Tuhan kita itu ya melihat semangat kita. Jadi apa yang kita tabur akan kita tuai sesuai dengan taburan kita hidup ini. Jadi kita harus mempunyai semangat di dalam Tuhan dan kita harus selalu hidup bersyukur di dalam Tuhan. Ya, seperti ya kita pada saat-saat ini banyak kebutuhan pokok yang mulai langka dan ya kita harus bisa berjalan terus bersama Tuhan. Biar harus lebih melekat lagi kepada Tuhan. Bukannya kita fokus dengan kebutuhan pokok yang langka. Ya, saya juga pernah saksikan bahwa saya sudah mepet pengen membeli minyak sayur, tetapi kosong semuanya, tidak ada yang jual gitu. Jadi saya mau cari seluruh supermarket di daerah saya itu habis semuanya. Saya mau titip ke teman saya pun habis yang di Bekasi. Jadi udah mulai langka ya saya. Tetapi itulah kalau kita ada jalannya Tuhan, ada caranya Tuhan. Ya, Tuhan tunjukkan, Tuhan biarpun waktunya mepet saya pengen membelinya, ya saya berserah itu kalau memangnya milik saya semua saya bisa beli, itulah pasti Tuhan sediakan. Tetapi kalau belum milik, saya sudah di pikiran saya nih, ayo udah nggak usah pakai minyak, jadi saya masak rebus-rebusan aja, kayak mau masak ayam kuah atau apa, ya semua serba kuah lah gitu. Jadi udah pikiran seperti itu. Ya kita harus enjoy lah di dalam Tuhan tuh. Ya kita tidak usah dipusingkan segala sesuatunya, kebutuhan kita. Besok saya harus ini nih. Oke, saya misalkan, minyak saya habis, saya mau masak bingung, jadinya inilah, itulah. Jadi pikiran kita kacau gitu. Jadi kita hidup itu harus punya pikiran yang ya bersyukur aja, tenang di dalam Tuhan, tapi ya bukannya tenang-tenang aja gitu, tenang di dalam Tuhan. Jadi kita harus ya selalu melekat kepada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, panggil terus nama Tuhan. Tuhan aja nggak pernah bosen, apalagi kita ya sebagai orang tua ya. Tiap hari itu anak pasti manggil nama mama, nama orang tuanya ya, manggil ma, makan, ma, minum, ma, ini, ma, itu. Berapa kali anak kita memanggil nama orang tuanya, mama, papa, berapa kali. Ya, kita pun tidak bosen-bosen kan sebagai orang tua dipanggil terus sama anak. Kalau perlu kadang kita menasihati anak pun berkali-kali dengan kata yang sama. Itulah makanya kita juga sebagai anak Tuhan harus panggil Tuhan terus, panggil Bapa kita yang di sorga. Jangan kita capek-capek untuk memanggilnya. Jadi kita harus terus panggil Bapa kita yang di sorga.
apapun pergumulan kita, apapun keperluan kita untuk ya pribadi, keluarga, kita panggil terus. Memang ya itu terus saya tadi bilang, memang kita mau cepat Tuhan jawab. Tapi ya itulah Tuhan lihat iman kita, hati kita sampai di mana gitu. Segala ujian juga kita harus hadapi di dalam hidup ini. Jadi di sini kita harus ya Bapak kita juga yang di surga, kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh, di ayat 9, ada seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Bapak kita, ya tidak ada orang tua yang memberikan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Orang tua sejahat-jahatnya orang tua pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Biarpun dia minta nasi, pengennya banyak, ya kalau mainnya jahat, kasih tetap nasi, tapi dikit. Ya tidak mungkin dia memberikan yang tidak baik lah buat anak-anaknya. Dan di ayat 11-nya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini di ayat firman ini dikatakan meminta kepadanya. Seperti yang saya tadi bilang, minta terus kepada Bapak. Begitu juga ya tadi contohnya anak-anak kita tiap hari tidak pernah memanggil nama mamanya, manggil papa, manggil mama hanya sekali. Tidak mungkin dalam sehari dia manggil sekali itu. Mamanya manggil kata mama, manggil kata papa. Pasti berkali-kali. Jadi ya begitu juga kita, jangan kita malu-malu, jangan kita, oh saya minta-minta melulu sama Tuhan. Ya namanya juga Bapak kita. Kenapa kita harus merasa malu atau merasa sungkan untuk memintanya? Kita harus minta terus sama Bapak kita di surga. Dan kita harus, kalau Bapak kita ngomong apa, ya kayak kita lah ngomong sama anaknya. Pak, mau minta minum, ya sudah ambil di dapur. Jangan kan anaknya ambil di dapur, karena mungkin dia nggak tahu tempatnya di mana, air minum taruhnya di mana. Pasti dia jalan, dia oh adanya di dapur. Ma, pensilku di mana? Tuh di meja. Udah ditunjukin, pasti dia jalan ke meja. Ya begitu juga Tuhan kita. Kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih petunjuk yang terbaik buat kita. Kalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan dan melakukannya, pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Ya, begitu juga salah satu contoh ya. Kita buka di karena apa Tuhan memberkati kita semua, di Ibrani 11 ayat 17. Kita buka dulu. Di sini saya mengambil contoh di firman, yaitu seorang Bapak Abraham ya, yang mempersembahkan Ishak. Dia begitu mengasihi Tuhan. Sampai dia percaya, dan apapun yang Tuhan Bapaknya suruh, Tuhan suruh, dia melakukannya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan suruh mempersembahkan Ishak, dia memberikannya. Karena apa? Karena iman percaya dia, percaya Bapak Abraham ini. Dia begitu juga anak-anak kita. Dia kalau kita suruh dia meminta sesuatu kepada kita suruh ambil di dapur atau ambil di lapangan depan gitu, di depan bagian perumahan. Dia mau melakukannya karena apa? Karena dia percaya kepada orang tuanya. Kalau orang lain yang ngomong, mungkin dia males kan jalan. Tetapi kalau orang tuanya yang bilang ada di sana, Mas, sepedaku di mana nih? Kan kamu taruh di lapangan gitu. Dia ambil di lapangan, pasti dia jalan karena dia percaya mamanya pasti ngomong yang benar gitu. Jadi itulah Tuhan kita yang luar biasa. Karena apa? Karena iman percaya kita kepada Tuhan,
dan terus andalkan Tuhan dari segala apapun pergumulan kita. Lewat doa-doa, pengabulan doa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Ya, kita hidup ya, hidup ini memang hanya sementara. Waktunya Tuhan kita tidak tahu kapan. Ya, saya pun belum lama punya sahabat suaminya meninggal. Ya kaget semuanya karena meninggalnya mendadak. Pagi dia bekerja, pulang, habis pulang, mandi, makan, tidur. Jam 4 pagi langsung stop nafasnya, apa nggak luar biasa, dia merasa kaget. Itulah waktu Tuhan kita tidak tahu. Makanya kita selama kita hidup, ya kita harus siap, harus bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan ya yang hal-hal yang berguna, yang selalu melekat di dalam kita. Karena kalau kita hidup menjauh dari Tuhan karena suatu kesibukan yang duniawi, kita ya itulah kembali lagi ke diri kita masing-masing. Berkat yang Tuhan curahkan tergantung oleh tabur tuai kita selagi kita hidup. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu yang benar, hidup di dalam Tuhan, pasti saya percaya Abraham aja terlalu percaya kepada Tuhan. Karena iman percayanya yang menyelamatkan anaknya yang tunggal, sehingga tidak jadi dipersembahkan. Tuhan sudah menyediakan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Jadi itulah karena iman percayanya kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, panggil nama Tuhan. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita tidak pikirkan, Tuhan pasti sediakan. Karena Tuhan kita tahu. Ya begitu juga kita sebagai orang tua, tahu apa yang anak kita butuhkan. Apalagi setiap hari ya, kita, ya kayak saya udah punya anak yang umur 22 tahun, udah 22 tahun tinggal saya mengurusnya. Jadi saya sudah tahu sifatnya seperti apa, terus anaknya seperti apa, ya harus hadapinya seperti apa. Terus, ya itulah. Jadi Tuhan begitu juga dengan Tuhan kita. Ya kayak saya pribadi udah umur 40 lebih. Tuhan tahu, Tuhan sudah mengurus saya dari umur saya lahir sampai umur 44 lebih. Jadi Tuhan tahu gitu loh. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, ya Tuhan sudah sediakan semuanya. Saya percaya. Jadi ya kita harus bersyukurlah selalu di dalam Tuhan bahwa Tuhan kita luar biasa. Apa yang kita perlukan, kita harus terus panggil nama Tuhan. Jangan pernah berhenti memanggil nama Tuhan. Ya, saya sudah pernah saksikan, saya waktu dari kecil pun saya melangkah kemana, ya kayak saya rumahnya di Jakarta, banyak gang-gang kecil gitu. Kalau main ke rumah temen, ya jauh, apalagi kayak perumahan sekarang, mau main ke rumah teman, beda blok aja, kayaknya mau pulang kalau malam gelap, kan takut. Jadi saya hanya selalu setiap langkah saya akan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kemana-mana saya panggil sebut nama Tuhan kita dalam nama Yesus. Ya, saya bersyukur berkat Tuhan terus melekat buat ya saya pribadi yang saya rasakan. Begitu juga ya saat ini saya saksikan untuk semuanya bahwa jangan kita pernah berhenti. Kalau doa kita belum dikabulkan, terus semangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, ya segala sesuatunya, ya kalau ya seperti yang tadi saya saksikan, sesuatu yang sudah hilang, mungkin kita merasa, oh terlambat saya mau menyenangkan orang tersebut, suami saya atau orang tua. Tetapi ya itulah Tuhan kita luar biasa. Jadi kita harus terus melekat kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dalam ya seperti kita kemarin sudah doa
Ya, untuk keluarga Ibu Ginting, kita percaya dan dari situlah kita ambil hikmatnya bahwa kita hidup ini hanya sementara dan bahwa kita selagi kita masih hidup kita harus menyenangkan orang-orang sekitar kita. Jangan kita menjadikan orang sekitar kita menjadi hidup kita itu menjadi beban bagi mereka. Hidup kita ini menjadi tidak berguna bagi mereka. Makanya kita harus menjadi terang di dalam Tuhan. Kita harus menjadi orang yang berguna. Selagi ada kesempatan, kalau saya pribadi, selagi saya ada kesempatan, selagi saya mau menyenangkan orang-orang terdekat saya. Biarlah mereka dari apa yang saya miliki, mereka juga merasakan sukacita di dalam Tuhan. Itu aja yang ya firman-Nya yang bisa saya taburkan pada siang hari ini. Kita percaya dan saya percaya semuanya Tuhan berkati selalu. Saya percaya semua orang ada berkatnya masing-masing. Karena saya melihat ya saya percaya pada Tuhan. Pada saat saya melahirkan anak, pada saat saya menjadi orang tua, saya tidak tahu saya mau kasih anak saya apa, inilah itu. Tetapi pada saat saya mau melahirkan, ada aja berkat yang Tuhan sediakan. Saya hanya percaya itu adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi saya pribadi maupun bagi anak saya, bagi keluarga saya. Berkat Tuhan itu tidak bisa kita boleh meminta dan kita harus juga melakukannya. Kalau Tuhan sudah memberi, kita harus bisa menjaganya semuanya. Jangan Tuhan sudah beri, kita sia-siakan segala sesuatu. Manfaatkan sesuatunya dengan sesuai kebutuhan kita. Dan kita sudah mendapatkannya, kita hidup berfoya-foya atau kita menjadi sombong. Jangan seperti itu. Jadi kita harus selalu rendah hati, punya pengendalian diri di dalam hidup ini. Jadi dijalankan buah-buah roh yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Jadilah terang dimanapun kita berada. Dan jadilah berkat bila kita sudah diberkati oleh Tuhan. Itu aja firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah selalu menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan selalu setia serta semangat di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan sudah Engkau taburkan pada siang hari ini. Dan kami mau terus Tuhan memanggil Engkau di dalam kehidupan ini Tuhan. Selama kami hidup Tuhan. Kami mau terus berserah kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sumber segala-galanya Tuhan. Apa yang kami miliki Tuhan, semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Dan kami selalu bersyukur dan mengucap syukur buat segala berkat-berkat-Mu yang selalu tercurah khususnya bagi keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya semuanya dalam perlindungan-Mu Tuhan, semuanya Engkau berkati Tuhan, khususnya bagi jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini di dalam Filosofum maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat kita Immanuel Tuhan selalu Engkau berkati dengan berkat-Mu yang betul. Khususnya juga Bapak Gembala kami, Pak Andreas Adi Tuhan, Engkau juga berkati keluarga besarnya dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami semua selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan selalu menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya ya Ibu Dewi. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Semuanya masih semangat. Puji Tuhan ya. Long weekend ini ya, saya lihat wah keluarganya Noel sedang jalan-jalan nih. Mungkin yang lain sedang menyusul nanti ya, kita ikut juga ya. Ya puji nama Tuhan. Kita bersuka cita hari ini dan
dari gereja mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang membawakan firman hari ini, Ibu Mary. Ya, segala pelayanannya Tuhan yang berkati terus semakin maju di dalam Tuhan. Baik, kita mau mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tim multimedia boleh di-share. Ya, untuk pengumumannya, ibadah Zoom Fellowship akan diadakan di minggu depan hanya di hari Rabu saja, karena hari Senin dan hari Kamis itu libur, tanggal merah, jadi kita akan melakukan ibadah Zoom Fellowship untuk hari Rabu saja, pukul 7:30 malam. Selanjutnya, untuk ibadah doa dan puasa tetap dilakukan. Kita akan berpuasa setiap hari Jumat jam 10 malam, dan kita akan sama-sama berdoa di hari Sabtu jam 10 pagi. Untuk Bapak Ibu yang ada permohonan doa, boleh disampaikan ke Ibu Mary atau Ibu Regia, nanti kita akan sama-sama doakan di ibadah doa dan puasa ini. Selanjutnya, dan untuk ibadah youth, hari ini ada ibadah youth ya, untuk adik-adik semua, setiap hari Minggu jam 1 siang, jadi yang mau jalan-jalan, dipending dulu, kita ibadah dulu, ya paling juga 1 jam sampai 1,5 jam ya, habis itu ya udah jalan-jalan deh, sama papa mamahnya gitu ya. Selanjutnya, ya kita akan bertemu kembali Bapak Ibu di ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi, dan untuk minggu depan adalah minggu pertama, jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan peralatan untuk perjamuan kudus seperti kosi, roti atau biskuit juga boleh, dan untuk minumannya untuk boleh menyiapkan anggur, air putih, sirup, dan teh juga boleh ya. Selanjutnya, untuk persembahan gereja, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar, dan mohon juga untuk memberikan kode digit bagi Bapak Ibu yang mentransfer lewat ATM, atau untuk yang melalui klik BCA, M-Banking, itu bisa menuliskan keterangannya saja, mau persembahan, perpuluhan, atau ucapan syukur. Ya, selanjutnya. Nah, saya juga akan membacakan keuangan gereja sampai 1 minggu ke depan. Selama 1 minggu ini, dari tanggal 21 Februari ya, sampai per hari ini, per jam ini juga. Ya, puji nama Tuhan, untuk keuangan gereja kita ada pengeluaran, sebentar dong, atas lagi. Ya, untuk bulan ini kita ada pengeluaran di mana kita melakukan game Valentine, Zoom Fellowship, itu senilai 200.000, acara Valentine Youth, di mana kita ada makan-makan, kita kasih makan-makan ke anak-anak youth, dan ada games juga, itu totalnya bukan 500.000, ada kembalian dana yang nantinya akan dikembalikan ke ATM ini. Selanjutnya, lalu di bulan ini juga kita ada uang duka untuk jemaat senilai 1 juta. Dan selebihnya ini ada perpuluhan, persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk gereja. Dan pengembalian dana, sabarin. Pengembalian dana untuk kelebihan, pengembalian karena kelebihan dana untuk youth sudah ditransfer ya Bapak Ibu senilai 33.000. Jadi totalnya tadi bukan 500.000. Dan untuk pemasukan di minggu terakhir ini, boleh di next. Ya, untuk pemasukan di minggu terakhir di bulan Februari adalah 2.534.602 perak. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang menabur untuk gereja, dan saldo akhir kita diakumulasi adalah 3.406.100
104 perak gitu ya, di mana kita mempunyai pengeluaran senilai 1.700.000 yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, nanti dari uang ini karena ini besok ya, besok adalah minggu terakhir, nanti besok akan diakumulasikan uang tersebut dan 10%-nya ya untuk dialokasikan ke sembako. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah memberikan persembahan-persembahan. Ya, sudah apa? Oh, ya, Bapak Ibu dapat info lagi bahwa nanti dari persembahan tersebut 10%-nya akan dialokasikan ke pusat untuk kita perpuluhan ya, karena memang kewajiban gereja cabang untuk memberikan perpuluhan ke pusat. Jadi totalnya ada 20%, di mana 10% kita alokasikan ke sembako, 10%-nya lagi kita alokasikan ke pusat, ke gereja pusat. Itu saja pengumumannya. Kita akan tutup dalam doa syafaat. Ya, kita mau memberikan persembahan ya. Kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Untuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, boleh langsung ya. Langsung kita langsung Bila yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri bila sekarang Tuhan pasti selesai dan berkati kau selamanya. Jadi bila yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri bila sekarang Tuhan pasti selesai dan berkati kau selamanya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Untuk saat ini kita mau berdoa syafaat yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu dulu. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita semua bersatu dalam doa. Untuk multimedia boleh sampaikan pokok-pokok doanya. Bapa kami yang di surga, kami mohon terima kasih ya Tuhan, kami boleh hari ini mengikuti ibadah raya ya Tuhan di hari Minggu. Engkau yang memberikan kuasa yang terbaik, Engkau memberikan sambungan internet yang lancar ya Tuhan, dan segala media yang kami gunakan bisa boleh berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk Gereja Betani Immanuel ini ya Tuhan, semoga semakin bisa tambah maju ya Tuhan, segala apapun visi misi bisa tercapai ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati Bapak Gembalanya ya Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Adi yang ada di luar negeri saat ini beserta keluarga besarnya ya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya ya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai. Engkau juga ya Tuhan telah memberkati dari WL-nya Tuhan, Fani-nya Tuhan, pakai lebih heran lagi Tuhan, berikanlah hati
kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga mau selalu melayani Engkau ya Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga mau berdoa untuk yang membawa firman hari ini, Ibu Mary ya Tuhan. Pakai Ibu Mary ini lebih heran lagi ya Tuhan, segala apapun yang Ibu Mary harapkan ya Tuhan, Engkau memberikan kepastiannya ya Tuhan. Engkau jadikan Ibu Mary sebagai tiang rumah tangga ya Tuhan, yang selalu menguatkan keluarganya ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk program ayat hafalan yang setiap kita lakukan ya Tuhan Yesus. Di hari fellowship ini dimulai dari hari Senin, Rabu, dan Kamis ya Tuhan. Engkau lancarkan segala kegiatan yang kami lakukan. Kami juga mempunyai kerinduan ya Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah padang ya Tuhan. Engkau yang genapi ya Tuhan acara ini Tuhan. Apapun semuanya ini berasal daripada kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah rinduan kami itu mengikuti ibadah padanya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga memiliki kerinduan untuk ibadah retret ya Tuhan, walau kami belum merencanakannya, tapi kami percaya Tuhan ada tuntunan di jalan dari pada Engkau ya Tuhan, sehingga ibadah retret boleh dilakukan di tahun ini ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa kepada jemaat yang telah menabung untuk pemulihan ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menambahkan apa yang kami butuhkan ya Tuhan itu, sehingga kebutuhan jemaat-jemaat-Mu semuanya terpenuhi Tuhan itu, tidak ada yang pernah kekurangan ya Tuhan itu. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, kerinduan kami untuk doa fajar via Zoom yang dimulai dari 4:30 ya Tuhan sampai 5:30 ya Tuhan Yesus. Biarkanlah doa fajar ini boleh dibuka ya Tuhan Yesus, dan banyak jemaat yang antusias mengikutinya Tuhan Yesus, sehingga kami mau selalu memberikan hati kami yang terbaik untuk memuliakan nama Engkau. Kami juga mau berdoa kerinduan tempat ibadah untuk konser ya Tuhan Yesus, di mana Gereja Betani Immanuel saat ini sedang berusaha ya Tuhan Yesus untuk mencari tempat ya Tuhan, sebuah ruko ya Tuhan, untuk di mana para jemaat bisa berkumpul ya Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini, tapi kita tetap menjalankan protokol ya Tuhan. Karena di luar sana ya Tuhan, jemaat-jemaat memiliki kerinduan untuk bisa ibadah bersama ya Tuhan Yesus. Karena di mana 1, 2 orang tidak berkumpul, di situ ada Engkau ya Tuhan Yesus. Selalu ada hadirat-Mu di hati kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, kerinduan kami untuk program sembako yang akan kami jalankan di bulan depan ya Tuhan. Dari atas segala apa yang sudah ditabur daripada jemaat ini ya Tuhan Yesus. Program dari ibadah Natal dan tutup tahun ya Tuhan Yesus, Engkau yang genapi ya Tuhan Yesus, acara-acaranya kami percaya selalu ya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu melancarkan setiap apapun yang kami jalankan ya Tuhan Yesus, dan tambahkanlah ide-ide kepada kami dan kepada hamba-hamba-Mu ya, pekerja-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga Gereja Betani Immanuel ini memiliki banyak kegiatan lagi ya Tuhan, dan sehingga banyak jemaat lagi yang bisa Engkau menangkan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan dari Bapak Gembala kami Tuhan yang ada di luar negeri. Engkau yang memberkati, Engkau sertai, Engkau jaga selalu kesehatan Tuhan. Segala apapun pekerjaannya Tuhan, buatlah berhasil semuanya. Kami juga mau berdoa kerinduan dari Bapak Tulus dan Ibu Tiur Tuhan Yesus, yang memiliki seorang anak yang diberkati Tuhan. Engkau bukakan kandungannya Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan yang terbaik ya Tuhan, sehingga boleh dari keluarga dari Bapak Tulus ini boleh memperoleh keturunan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus, mempunyai seorang anak ya Tuhan Yesus yang diharapkan dari keluarga Bapak Tulus ini. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau sanggup memberikan apapun yang segala kami butuhkan. Kami juga mau berterima kasih untuk segala pemulihan untuk kesehatan dari Ibu Marbun ya Tuhan Yesus, Ibu Marbun yang sudah demi tahap-tahap ini yang memulai membaik ya Tuhan Yesus. Kami terima kasih Tuhan Yesus. Ini semua tidak akan terjadi tanpa penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau terima kasih banyak Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada Ibu Marbun ini. Kami juga mau berdoa untuk keluarga jemaat, bagi ekonomi maupun kesehatannya. Engkau yang memberkati setiap apapun pekerjaan dari jemaat-Mu ini Tuhan Yesus. Dari segi ekonominya Engkau cukupkan ya Tuhan Yesus, sehingga tidak ada pernah kekurangan. Sepanjang seminggu ke depan juga Engkau selalu menyertai kami selalu ya Tuhan. Dan untuk keluarga dari Erika, agar kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, selalu berikanlah kekuatan dan penghiburan atas berpulangnya dari keluar ibunya ya Tuhan, Ibu Rita Ginting ya Tuhan.
Engkau yang selalu menjaga keluarganya Erika sehingga mereka bisa lebih kuat lagi menjalankan hidupnya Tuhan Yesus di dunia ini atau kewajiban-kewajibannya. Kami perlu pertolongan dari Engkau ya Tuhan Yesus, turut campur tangan-Mu Tuhan Yesus untuk atas keluarga Ibu almarhum Ibu Rita ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara ya Tuhan Yesus, pulihkanlah negara Indonesia ini baik di bidang ekonomi maupun kesehatannya ya Tuhan. Engkau juga memberkati dari bangsa pemerintahan Indonesia ini ya Tuhan, dari atas sampai bawah ya Tuhan, pemerintahannya dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan para menterinya dari atas sampai yang terbawah. Engkau selalu berikan tanam akan Engkau sehingga apapun keputusan yang diambil dari pemerintahan Indonesia ini semuanya itu berasal daripada Engkau ya Tuhan, yaitu untuk memajukan kondisi ekonomi Indonesia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk negara-negara di luar sana ya Tuhan Yesus yang saat ini sedang mengalami peperangan ya Tuhan Yesus antar negara, tapi kami percaya Tuhan Yesus damai sukacita sejahtera tercurah dari atas Engkau ya Tuhan kepada setiap negara ini sehingga boleh negara ini berdamai ya Tuhan Yesus tanpa ada memakan korban jiwa. Kami juga mau berdoa untuk para garda terdepan dari rumah sakit, dokter, dan suster yang melayani pasien COVID-19 ini ya Tuhan, pelan-pelan COVID ini bisa Engkau tekan ya Tuhan, ya kami percaya ya Tuhan, itu kekuatan Engkau adalah yang sempurna selalu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus bagi jemaat yang belum bisa hadir karena terbeban berat, Engkau angkat beban tersebut ya Tuhan Yesus. Bagi yang karena sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Kami sebelum mengakhiri ibadah ini ya Tuhan Yesus, kami ingin membuka hati ya Tuhan Yesus untuk menerima segala berkat daripada Engkau. Mari kita berdiri. Kita akan terima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai pada siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Oke, saudara-saudara, sebelum akhir ibadah Noel, apakah udah siap Noel yang lagi liburan? Angkat jempolnya semua yang lagi liburan. Di sini lagi ada pernikahan saudara, jadi kita pergi dulu. Daerah mana tuh Noel? Di sini di Bandung, Cimahi. Saya nyusul. Oke Noel. Oke. Ya sebelum ini, mari semua saudara apakah sudah dinyalakan kameranya? Ini Pak. Oke semuanya. Oke Noel, kita siap. Mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Sekali lagi Noel. Mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya Pak Om Henry. Semuanya. Henry. Pak Henry. Di rumah sakit ya? Iya, lagi di rumah sakit, Ci. Oh, kenapa tuh? Boleh enggak? Biar nanti dibantu doakan. Nggak ada. Kebetulan lagi jaga aja, temenin kawan lagi sakit. Oh, gitu. Lalu Terima kasih semuanya. Naomi, gimana Naomi? Apa? Sehat selalu ya. Ya, sehat sayang, sehat. Sudah beraktivitas. Oke. Oh iya, Iya. udah jalan-jalan Oke, ya. sehat. Udah keliling harapan Indah, Bu. Ya, keliling. Amin. Oke. Selalu ya. Terus.
Oke, sebelum akhir ibadah, kita langsung akhiri langsung ya. Matiin live meeting. Dadah semuanya. Semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi apa yang berkati. Mari Tuhan berkati. Ketemu hari Rabu ya. Kita hari besok libur. Ibadahnya. Ya. Ya, besok libur.